Welcome back to Onsite Media, tempat kita pura-pura jadi pandit, ngomongin tentang FPL, ngomongin tentang IPL, pokoknya semuanya bakal temuin di sini. Nah, di episode hari ini nih, kita bakal ngebahas tentang performance kita masing-masing di Game Week 24. Bener nggak sih 24? 23 di Game Week 23. Nah, jadi ini just so you know ya, kita tuh bertiga berada di liga yang sama, namanya Liga Ngobol gitu. Ada berapa orang nih? 30 ya? 54. 54 orang yang main di sini. Hadiah utamanya 28 juta Oke. US dollar. US dollar, ya kan? Pound sterling Oke. aja, pound sterling. Coba kita lihat guru spiritual ya, boleh dijelaskan guru spiritual timnya. Gua itu detik-detik terakhir sebelum deadline game week, gua akhirnya memutuskan transfer in Haaland. Oke. Langsung kapten lagi ya. Langsung kapten lagi. Oke. Based on analisis, Brentford akan main fisikal sesuai dengan karakternya. Dan gua ngelihatnya kan orang masih bingung ya. Haaland ini bakal main atau enggak nih? Iya. Gitu, bakal 90 menit atau enggak. Kalau di situ gua udah yakin sih. Based on analisis itu Haaland bakal dimainin untuk menghadapi pemain-pemain fisikal Brentford. Kita tahu backnya 3 gede-gede semua tuh. Iya. Ethan Pinnock, Ben Mee, sama satu lagi Nathan Collins kan. So pasti Pep butuh Haaland nih untuk perang fisikal di lini depan. So gue akhirnya masukin Haaland dan dengan PD gue jadiin kapten karena gue ngelihatnya City tanding terakhir. Jadi ini bisa jadi boost hope kalau Iya. misalkan poinnya kecil gitu. Sama perbedaan yang gue lakukan gitu dengan tim-tim lain adalah biasanya tim-tim lain di game week ini lebih mainin pemain Liverpool, Iya. nyadangin pemain Arsenal. Betul. Based on inform. Gue kebalikan nih, gue akhirnya mainin Saka, cadangin Diaz. Karena gue punya keyakinan gitu, Arsenal satu main kandang, advantage. Terus yang kedua, mereka ini wajib menang untuk title race. Oke, yes. Gitu sih. So, akan all out. Ya jadi beginilah poin gue 86. Cukup tinggi dan bersyukur. Walaupun sempet bingung kapten antara Watkins atau Haaland. Gitu. Tadinya gue Haaland, sempet Haaland. Sorry. Tadinya gue Watkins, sempet balik lagi ke Haaland, Watkins lagi. Oke. Karena ya tadi sih, gue mikirnya Watkins ini kan sering bapuk ya. Kalau betul. lawan tim-tim yang papan bawah. Mm. Gitu, statistiknya kayak gitu. Jadi akhirnya gue menunjukkan Haaland dan gue bersyukur atas poin gue 86 ini. Berarti lu digocek sama Watkins ya? Iya. Gak kebayang sih gue iya, kalau iya, lu iya. kaptennya Watkins. Oke, menarik. Bench lu juga sebenarnya bisa dibilang nggak ada bad decision ya. Kayak menurut gue Anderson 3 poin dibandingin sama Cash 1 poin nggak begitu beda jauh. Ya. Luis Diaz dibandingin midfielder yang lain, dibandingin mungkin cuma Gordon doang yang lebih rendah ya poinnya ya. Iya. Jadi very good week for you, my friend. Yeay. Oke, kita berlanjut ke Bian di kita. Gue berapa sih? Mana sih anjay? 84. 84. Tinggi, Cuk. Gimana ceritain. Jadi tadinya itu gue masang Conor Bradley, bukan si Anderson. Cuma karena tiba-tiba Conor Bradley bapaknya lewat, jadi dia nggak main, jadinya masuk Anderson poinnya What 3. anjir bahasanya. Poin 3 gitu Turut kan. berduka. Turut berduka buat Conor Bradley. Semoga kamu dengar. Nah, terus ini nih. Kenapa sih? Midfielder sama semua kan sama Mas Kevin tadi. Ya. Cuma game week 22 itu gue kaptennya Foden. Oke. Terus gue juga mikir, wah Haaland kayaknya main nih, kayaknya gol ini. Jadi gue pindahin Haaland tuh. Terus gue berpindah lagi tuh, berpindah hati. Kayaknya Foden aja deh. Udah kelewat deadline. Nyontek lu ya midfieldernya ke gue ya? Apaan? Sama. Tapi striker juga mirip Solanke, Haaland, bedanya Tapi cuma gue ada di- punya bro, hat-trick bro. Backnya juga sama Anderson. Iya. Anderson tapi tadinya gara-gara gue Bradley sih. Tapi ini fun fact loh. Apa tuh? Kuna hat-trick kan? 17 poin. Watkins 18 poin. Iya. 1 gol dan 3 assist. So nggak prefer Watkins, mempercayakan tetap Watkins itu adalah good deal. Tuh ya, Gue guys. nggak cukup duitnya, jadi beli. Jangan jual Watkins. Oke, nextnya mungkin ke gue ya, yang paling bau nih game week ini. Oke, jadi gue duduk di 67 poin nih. Nah, bedanya gue dengan tim-tim yang lain adalah gue nggak peduli kipernya siapa. Menurut teori gue, mendapatkan clean sheet itu sebuah sesuatu yang very close to impossible lah di musim ini. Jadi gue kiper sangat
minimalis. Tai juga tuh si Leno udah 2-0, menit-menit akhir kebobolan 2. Iya. Gitu kan main Alisson. Biarpun blunder tetap 2 lebih banyak poinnya. Ya Iya. udahlah. Ini pandit yang selalu gak bersyukur ini. Manusia itu kan gak pernah puas, apalagi manajer FPL. Cuman beda 1 poin doang loh. Soalnya saya sedang mengejar posisinya. Jadi Oh, gitu setiap ya. poin tuh berharga gitu. Oke. Oke, jadi di game week ini prediksi gue melesat nih. Kan gue menjual, mengagung-agungkan Estupinian. Ingat gak di episode terakhir ya? Ternyata dia bau. Tapi overall menurut gue dengan budget yang gue punya, menurut gue cukup oke sih result yang gue dapetin. Cuman mungkin salah satu miss terbesarnya adalah di kapten gitu. Kenapa gue kaptenin Jota? Karena memang Jota punya track record yang bagus sih lawan Arsenal, makanya gue kasih Jota ban kapten gitu kan. Tapi kayaknya selain ya Estupinian, Walker, kecuali kiper ya sama Tony, semuanya melakukan poin bagus. Kalau lo ngeliat bench gue juga kan 0, 0, 0 dan -1. Jadi kayaknya itulah yang terbaik yang bisa gue lakukan di game week ini. Oke, itulah kurang lebih tim kita untuk game week 23. Coba share di kolom komentar gimana sih tim lu, siapa yang lu kaptenin game week 23 kemarin dan lu puas apa enggak sama skor yang lu dapetin. Dan berapa poinnya ya? Yes, berapa juga poinnya, kasih tahu ke kita. Dan see you in the next episode.